Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramadhani Herliana dengan NIM 122480009. Di sini akan mempresentasikan UAS Geomekanika, yaitu hasil resume jurnal yang berjudul A Simulation Model for Accurate Prediction of Uneven Propan Distribution in the Marcellus Shale Coupled with Reservoir Geomechanics. Latar belakang dari jurnal ini adalah di mana jurnal ini membahas pengembangan model simulasi untuk memprediksi distribusi propan yang tidak merata pada Marcellus Shale yang memiliki sifat geomekanik yang lunak dan juga ductile. Struktur ini, terutama selama deplesi tekanan reservoir, mempengaruhi efektivitas hydraulic fracturing. Salah satu masalah yang ditemukan adalah masuknya propan ke dalam formasi akibat sifat geomekanika batuan yang lunak atau disebut embedding. Nah, sehingga mengurangi konduktivitas dari rekahan hidrolik. Rumusan masalah yang pertama adalah sulitnya untuk menggambarkan distribusi propan secara eksplisit di dalam rekahan. Yang kedua, sifat geomekanika formasi yang lunak dan juga ductile, sehingga muncul potensi propan embedding. Rumusan yang ketiga adalah kompleksitas rekahan dan kondisi aliran fluida membuat distribusi propan yang merata menjadi mustahil, sehingga diperlukan model atau pendekatan yang berbeda untuk menggambarkan distribusi propan yang tidak merata. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah yang pertama untuk menentukan model simulasi distribusi propan yang akurat yang dikombinasikan dengan geomekanika dan divalidasi menggunakan sumur horizontal pada Marcellus Shale. Yang kedua, mengetahui pengaruh distribusi propan yang tidak merata pada klaster yang berbeda dan pengaruhnya terhadap laju produksi gas dibandingkan dengan bagian rekahan yang tidak diberi propan. Yang ketiga adalah mengetahui model geomekanik shale ductile pada Marcellus Shale dan model geomekanik shale terhadap laju produksi gas. Berikut merupakan landasan teori dari jurnal ini, yaitu adalah ketika fluida mengalir ke dalam sumur, propan mengubah arah alirannya karena perbedaan densitas antara propan dan fluida rekahan. Akibatnya, propan akan terkonsentrasi terutama di klaster bagian bawah, sementara klaster atas hanya menerima fluida dengan konsentrasi propan yang rendah. Berikut merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menulis jurnal ini. Yang pertama adalah simulasi reservoir, di mana pada jurnal ini simulasi reservoir menggunakan software CMG-JEM yang mensimulasikan produksi gas dengan mengadopsi model permeabilitas ganda, yaitu permeabilitas matriks dan permeabilitas fracture untuk menyelidiki dampak rekahan alami dengan local grid refinement dan logarithmic shell spacing dalam penggambarannya, di mana aliran non-dersi dan desorpsi gas juga digunakan untuk menyelidiki model transportasi gas yang realistis, termasuk model distribusi propan dan pemodelan geomekanika. Berikut merupakan gambar dari simulasi reservoir menggunakan CMG-JEM pada Marcellus Shale. Titik-titik merepresentasikan dari perforasi sumur, dan hydraulic fracturing ditampakkan oleh grid ini. Kemudian metode yang kedua adalah identifikasi distribusi propan tidak merata. Untuk mengidentifikasi distribusi propan yang tidak merata, dikembangkan suatu metode untuk mengidentifikasi distribusi yang tidak merata dari propan dengan rasio untuk 5 klaster, yaitu 0,5 banding 0,9 banding 1,5 banding 2,2 dan banding 3,1 dengan panjang rata-rata rekahan yang diberi propan dalam satu klaster yaitu 320 feet, di mana skenario 1 terdistribusi merata setiap tahap dan klaster, skenario 2 terdistribusi merata hanya pada klaster, dan skenario 3 diberi batasan untuk propan sehingga distribusi tidak merata dapat tergambarkan. Ini merupakan gambar dari skenario propan, di mana gambar 1 ini merupakan distribusi merata. Terus di sini distribusi merata hanya pada satu klaster, dan skenario 3 ini diberikan batasan sehingga propannya ini tidak menyebar sampai jauh ke dalam formasi. Ini disebut distribusi tidak merata. Terus yang ketiga adalah geomekanika. Ketika tekanan fluida mendekati 540 psi, yaitu bottom hole pressure terendah, konduktivitas rekahan pada formasi ini hanya 7% dari konduktivitas awal. Sebaliknya,
untuk shell yang kaku atau brittle menjadi 45% dari konduktivitas awal. Sehingga untuk uji geomekanika, konduktivitas rekahan yang bergantung pada brittle shell juga dipertimbangkan. Batuan yang lunak seperti Marshall Shell cenderung menyebabkan penurunan konduktivitas rekahan yang lebih besar dibandingkan dengan batuan yang brittle. Di sini terdapat uji kekerasan batuan, di mana di sini terdapat Barnett Shell, itu merupakan sebagai perbandingan antara batuan shell yang brittle, sedangkan Marcellus Shell ada di sini. Ini adalah kasus kita sekarang. Ternyata dia itu hasil uji kekerasannya memang dia cenderung lebih lunak dibandingin Barnett Shell. Karena Barnett cenderung bersifat brittle, sedangkan Marcellus ini bersifat ductile. Di sini terdapat perbandingan konduktivitas rekahan Marcellus versus Barnett. Bisa terlihat bahwa di sini untuk yang brittle shell itu untuk Barnett shell, sedangkan untuk Marcellus shell ini yang bersifat ductile, terlihat bahwa konduktivitas rekahannya ini cenderung berkurang, lebih cepat dibandingkan dengan batuan shell yang bersifat brittle. Kemudian metode yang ketiga adalah validasi pemodelan geomekanika. Dengan memvalidasi data sejarah sumur selama 200 hari, bottom hole pressure yang disesuaikan sesuai data pengukuran, bervariasi antara 1480 sampai 1540 psi, mencakup model distribusi propan yang akurat, dikombinasikan dengan geomekanika dan divalidasi dengan data sejarah sumur. Jadi, setelah melakukan pemvalidasian atau pemodelan geomekanika, model ini divalidasi dengan data sumur selama 200 hari. Pada bulan awal, dilihat bahwa produksi gas ini menyimpang. Kemudian barulah setelah 1 bulannya sesuai dengan laju gas yang diukur. Hal ini memvalidasi bahwa model distribusi propan skenario 3 maupun pemodelan geomekanika Marcellus Shell. Ini merupakan Marcellus Shell Simulation Reservoir Model Parameter. Jadi ini adalah parameter-parameter yang digunakan untuk mensimulasikan Marcellus Shell ini. Ada dimension, ada top layer depth, ada reservoir pressure, metric porosity, matrix permeability, reservoir temperature, initial gas saturation, water saturation, dan hydraulic fracture half-length. Ini kita bandingkan data simulasi Marcellus Shell tadi dengan perbandingan data sejarah. Ini adalah garis merah merupakan prediction rate. Terlihat bahwa di sini measure rate-nya sedikit menyimpang dari predicate rate. Karena yang kita prediksikan adalah garis warna merah ini, sedangkan measure rate kita itu adalah titik-titik yang berwarna biru ini. Berikut merupakan hasil dan diskusi dari jurnal ini. Kita melihat bahwa adanya efek permeabilitas matriks. Dilakukanlah simulasi dengan 4 nilai permeabilitas matriks yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan dari 0,1/10⁻⁶ MD hingga 1/10⁻² MD tidak memberikan peningkatan laju produksi gas yang signifikan. Gitu. Jadi kalau untuk permeabilitas yang rendah itu tidak menunjukkan laju produksi gas yang signifikan. Dikarenakan permeabilitasnya terlalu rendah. Sedangkan untuk produksi kumulatif dalam 2 tahun pertama ini ya tetap serupa. Pada permeabilitas matriks yang sangat rendah ini pengaruhnya terhadap produksi gas ini sangatlah minimal, sementara sifat rekahan hidrolik menjadi faktor utama. Sebaliknya, pada permeabilitas matriks yang lebih tinggi, kontribusinya terhadap peningkatan produksi gas menjadi signifikan. Studi lebih lanjut dilakukan pada model dengan permeabilitas matriks 0,01 dan 0,00001 MD untuk mengevaluasi efeknya. Di sini dilihat bahwa dampak efek permeabilitas matriks terhadap gas rate. Semakin tinggi permeabilitasnya, gas rate semakin tinggi. Ini memang sesuai dikarenakan semakin tinggi permeabilitas, suatu fluida akan dapat mengalir lebih baik. Jadi bisa dilihat produksi kumulatif juga bahwa garis hijau ini menunjukkan bahwa permeabilitas matriksnya ini sangat tinggi. Jadi kita melihat bahwa efek permeabilitas matriks ini sangat bergantung lah terhadap laju produksi gasnya. Semakin besar permeabilitas matriks kita, berarti laju produksi kumulatif juga akan jadi semakin besar. Selanjutnya adalah distribusi efek propan.
Distribusi propan yang optimal dan pemahaman tentang karakteristik permeabilitas matriks ini sangat penting untuk memaksimalkan produksi gas shell kita. Dalam kondisi permeabilitas yang sangat rendah, distribusi propan ini memiliki pengaruh besar terhadap produksi. Tetapi efek ini berkurang pada reservoir dengan permeabilitas matriks yang tinggi. Ini merupakan gambar dari dampak skenario distribusi propan. Yang gambar 9 ini merupakan dampak dari perbedaan distribusi propan skenario pada gas rate. Skenario 1, 2, dan 3. Ini skenario 1 ini adalah skenario terdistribusi merata yang tidak akan mungkin bisa terjadi di kasus dunia nyata karena itu hanyalah pemodelan ideal. Baru untuk skenario 2 dan 3 ini adalah terdistribusi yang tidak merata. Terus kita lihat juga di sini bahwa distribusi propannya ini juga mempengaruhi dari cumulative gas production. Memang pada dasarnya distribusi yang paling ideal itu adalah propan terdistribusi merata. Namun memang pada kenyataannya itu tidak bisa dilakukan karena terdapat banyak uncertainty dalam reservoir kita. Kemudian efek geomekanika reservoir. Pemodelan tanpa geomekanika ini menghasilkan laju gas hampir 2 kali lipat dari Marshall Shale. Sedangkan model brittle shale 44% lebih tinggi pada tahun pertama. Produksi kumulatif selama 20 tahun tanpa pemodelan geomekanika 72% lebih tinggi. Sementara model brittle shale 43% lebih tinggi dari Marshall Shale. Efek geomekanika ini ternyata signifikan terhadap laju gas. Dengan perubahan kecil pada model geomekanika ini dapat menyebabkan variasi besar dalam laju produksi kita. Di sini terdapat gambar dari perbedaan model geomekanika terhadap gas rate dan produksi kumulatif. Bahwa di sini ada Marshall Shale model yang sedang kita jalani. Terus ini adalah yang jadi perbandingan kita, Brittle Shale model, dan ini adalah non-geomechanical model. Untuk permeabilitas matriks yang 0,01 MD bisa terlihat bahwa impact atau efek dari distribusi propan skenario dan geomekanika model pada gas rate dan matrix permeability 0,01 MD. Bisa dilihat di sini. Kemudian untuk matriks 0,001 MD warna biru untuk skenario 2 terlihat pada garis biru ini. Pada permeabilitas matriks yang tinggi, yaitu 0,01 MD, produksi kumulatif tanpa geomekanika ini ternyata 52% lebih tinggi. Dan brittle shale 29% lebih tinggi dari Marshall Shale. Menunjukkan bahwa permeabilitas yang tinggi ini dapat mengurangi efek dari geomekanika kita. Namun, pada permeabilitas yang sangat rendah, produksi kumulatif tanpa model geomekanika ini lebih tinggi. Dan brittle shale juga lebih tinggi, serupa dengan kasus dasar yang menunjukkan bahwa efek geomekanika tetap signifikan pada permeabilitas yang rendah. Namun, untuk permeabilitas yang lebih tinggi, ternyata efek geomekanika ini tidak terlalu signifikan. Berikutnya adalah gambar skenario distribusi dan model geomekanika pada gas rate dan produksi kumulatif pada permeabilitas yang sangat rendah. Nah, berdasarkan jurnal yang telah dirangkum, ini dapatkanlah bahwa kesimpulan dari metode tersebut atau hasil-hasil yang telah didapatkan adalah pertama, model simulasi mencakup model distribusi propan yang akurat yang dikombinasikan dengan geomekanika telah divalidasi menggunakan sumur horizontal pada Marshall Shale. Permeabilitas matriks yang sangat rendah tidak secara signifikan mempengaruhi produksi gas shale, dan sifat rekan hidrolik menjadi faktor pengendali utama. Namun, ketika permeabilitas matriks mencapai 0,01 MD, produksi gas terutama dikendalikan oleh permeabilitas matriks. Model distribusi propan secara langsung mempengaruhi laju produksi gas shale. Distribusi propan yang tidak merata pada klaster yang berbeda memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap laju produksi gas dibandingkan bagian rekahan yang tidak diberi propan. Kemudian, evaluasi sifat geomekanik batuan adalah langkah penting dalam pengembangan reservoir shale. Ketika permeabilitas matriks meningkat, pengaruh distribusi propan dan sifat geomekanik batuan terhadap produksi gas berkurang. Ini merupakan jurnal yang dibahas. Ini ternyata karya Sheng Yang, Zhang Xinchen, dan Yijing Wei.
Dari jurnal tersebut, saya bisa menyimpulkan ada beberapa strength dan weakness. Ini berupa strength-nya ini ternyata dia bisa mengembangkan model simulasi yang menggabungkan distribusi Propan dan model geomekanika yang memberikan pendekatan komprehensif untuk mengetahui perilaku gas. Juga model ini divalidasi menggunakan data sumber sehingga hasilnya lebih kredibel. Terus ada pendekatan multidimensi antara model geomekanika yang mempertimbangkan sifat batuan serta tekanan reservoir dan dilakukan pada berbagai nilai matriks. Jadi kita bisa lebih tahu pemahaman yang mendalam mengetahui pengaruh properti reservoir terhadap kinerja sumur. Kemudian adalah mempertimbangkan dampak distribusi Propan tidak merata dalam produksi yang jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk weakness-nya, ternyata metode ini ketergantungan pada asumsi ideal di mana distribusi merata sebagai acuan yang mungkin sepenuhnya tidak relevan dengan realita. Kemudian keterbatasan replikasi di mana metode diuji dengan karakteristik geomekanika yang spesifik yang kurang digeneralisasi untuk formasi lain. Penggunaan grade lokal dan still spacing logarithmic mungkin sulit untuk diterapkan dalam simulasi skala besar. Kelemahannya ada model geomekanika pada probabilitas matriks yang tinggi mengurangi efektivitas pemodelan geomekanika prediksi awal produksi yang menyimpang. Dan yang terakhir adalah tidak membahas implikasi ekonomi dari berbagai skenario terdistribusi Propan yang penting untuk aplikasi realita. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.